Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Muhammad Hidayatullah, yang kedua Muhammad Andi Hidayatullah, yang ketiga Imam Abu Hanifah. Di sini kami akan menjelaskan tentang persaingan pasar tidak sempurna. Pengertian persaingan pasar tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Terdapat 3 bentuk model umum di pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pertama pasar monopoli, yang kedua pasar monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos, satu, dan polis, penjual. Pasar monopoli adalah satu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya, atau terdapat pura atau monopoli murni, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli adalah industri perusahaan. Hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat diganti oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis yang barang yang seperti itu, dan tidak terdapat barang mirip yang dapat digantikan barang tersebut. Ketiga, terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Ada beberapa bentuk hambatan kekuasaan dalam pasar monopoli. Ada yang sifatnya ilegal, yang dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Yang keempat, dapat pengaruh penemuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Yang keenam, persaingan iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan harga dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang produksi terpaksa membeli daripadanya. Faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale hingga ketingkatan produksi yang sangat tinggi. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Macam-macam monopoli. Monopoli by law. Macam-macam monopoli itu ada 2. Macam-macam monopoli. Yang pertama, monopoli by law. Monopoli negara untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang. Yang kedua, monopoli by nature. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alami karena didukung iklan. Yang kedua, monopoli by nature. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alami karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 2, pasar monopolistik. A. Pengertian pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terjadi
bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk, perbedaan merek, bungkus, dan sebagainya di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. B. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak ada pasar persaingan sempurna. 2. Produknya tidak homogen, berbeda corak. Produk perusahaan persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan bersifat. Ini adalah sifat yang penting untuk membedakannya dengan sifat pada pasar persaingan sempurna. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Kekuatan mempengaruhi harga tidak sebesar pada pasar monopoli dan oligopoli. 4. Produsen dapat keluar masuk pasar. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Saat produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya cukup tinggi. 5. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukan penentu utama besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga cukup tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaiknya mungkin suatu perusahaan menjual produknya dengan harga yang cukup murah, tetapi tidak banyak menarik pelanggan. Oleh karena itu, untuk menarik para pelanggan, perusahaan harus aktif melakukan promosi, memperbaiki pelayan, mengembangkan desain produk, meningkatkan mutu produk, dan sebagainya. 3. Pasar oligopoli. A. Pengertian pasar oligopoli. Istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos, pelain, yang berarti yang menjual sedikit atau beberapa penjual. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar, price leader. Contohnya pasar oligopoli antara lain pasar bagi perusahaan industri motor, industri baja, industri rokok, industri air mineral. B. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Menghasilkan barang standar, homogen, maupun barang berbeda corak. Barang yang diproduksi pada pasar ini ada kalanya merupakan barang yang standar, homogen, misalnya pada industri penghasil barang mentah atau baja dari aluminium, dari industri bahan buku, semen, dan bahan bangunan. 2. Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. 3. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. Few number of friends. Secara teoritis sulit sekali untuk menetapkan beberapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. 4. Kompetisi non harga, non pricing competition. Dalam upayanya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing. 5. Harga jual tidak mudah berubah. Dalam pasar oligopoli ini, harga yang keluar tidak cepat naik atau turun. Bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Mungkin
saja karena penjualan yang stabil terhadap suatu produk yang dihancurkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungan. Namun apabila tiba-tiba harga naik, otomatis pembeli tidak berpikir kembali untuk membeli produk ini, dan bisa jadi pembeli beralih pada produk perusahaan lainnya yang menjual varian yang sama namun harga lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Efisiensi skala besar. Efisiensi skala besar di dalam efisiensi teknis teknologi dan efisiensi ekonomi biaya produksi. Produktif hanya bisa tercipta apabila perusahaan mampu mencapai tingkat efisiensi. Efisiensi teknis menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi. Kemampuan produsen dalam menempatkan sumber daya secara optimis. Kompleksitas manajemen. Perusahaan harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya lebih kompleks. Tidak banyak perusahaan yang memiliki kemampuan tersebut, sehingga dalam pasar oligopoli akhirnya hanya terdapat sedikit produsen. Macam-macam pasar oligopoli. Oligopoli murni, pure oligopoli. Menjual barang yang homogen biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentahan atau merupakan praktek oligopoli, di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya praktek oligopoli pada produk mineral dalam kemasan atau semen. Oligopoli dengan pembedaan differentiated oligopoli. Menjual barang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir atau merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, Suzuki. Kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli sebagai berikut. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual, adanya penerapan teknologi baru. Yang keempat, adanya efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Yang kelima, persaingan di antara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal harga dan kualitas barang. Keenam, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Kelemahan pasar oligopoli sebagai berikut. Yang ke-1, dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar karena adanya skala ekonomis yang telah diciptakan perusahaan sehingga sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, apabila terdapat perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk, maka tidak memungkinkan bagi perusahaan lain untuk memproduksi barang sejenis. Yang ketiga, perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain untuk menyainginya. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi
terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.